Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 6B, tema 5 yang berjudul Wirausaha. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya, halaman 150. Di halaman 150 ini ada Ayo Berlatih IPS. Nomor 1, apa pengaruh terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bagi negara-negara ASEAN? Jawabannya adalah membuka perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN dan membuka lapangan pekerjaan. Nomor 2, apa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Jawabannya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. Nomor 3, bacalah cerita berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Di sini ada getuk goreng adik-adik. Pertanyaan nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Bu Indah? Jawabnya adalah getuk goreng. Nomor 2, apa bahan yang digunakan Bu Indah untuk menjalankan usahanya? Jawabannya adalah singkong yang dicampur dengan gula aren. C, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat di sekitar tempat usaha Ibu Indah? Jawabannya mengurangi pengangguran. D, menurutmu bagaimana cara agar produk yang dihasilkan Bu Indah dapat dijual ke negara-negara tetangga? Jawabannya, memasarkan produknya ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 151. Di sini saya bantu keterampilan kinerja praktik, yaitu yang 3A, C, dan D. Bersama kelompok kamu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. A, apa peran Indonesia dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN MEA? Jawabannya adalah membuka perdagangan antar negara ASEAN, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan antar negara ASEAN. Yang ketiga, membuka kesempatan kepada pengusaha kecil untuk dikenal produknya hingga ke negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah menciptakan persaingan dagang antar negara ASEAN. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. B-nya tidak ada adik-adik, kita langsung ke C. Apa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Jawabannya adalah rutin mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga kerja Indonesia, pertukaran tenaga kerja Indonesia dengan negara ASEAN. Yang ketiga, kunjungan kerja ke negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan yang bukan muatan tapi yang D. Pertanyaannya adalah apa bentuk daya saing dan kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia? Jawaban yang pertama, tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan khusus. Yang kedua, tenaga kerja Indonesia bekerja dengan profesional. Yang ketiga, tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama kualitasnya dengan tenaga kerja dari negara lain. Selanjutnya kita lanjutkan ke muatan IPA halaman 152. Nomor 1, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A, daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut, jawabnya adalah medan magnet. Yang B, bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah bagian titik-titik magnet, jawabnya adalah kutub. C, dua kutub magnet yang senama akan saling titik-titik. Jawabannya ini adalah tolak-menolak. Sedangkan dua kutub magnet yang tidak senama akan saling titik-titik jika didekatkan. Yang ini jawabnya adalah tarik-menarik.
D. Kutub A pada sebuah magnet didekatkan pada kutub utara magnet lain. Ternyata kutub A ditarik, berarti kutub A adalah kutub, jawabnya adalah selatan. E. Kutub B pada sebuah magnet didekatkan pada kutub selatan magnet lain. Ternyata kutub B ditolak, berarti kutub B adalah kutub, jawabnya adalah selatan. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Jawabnya adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nomor 3, bagaimana cara melihat adanya medan magnet? Jawabannya adalah dengan menggunakan serbuk besi. Nomor 4, perhatikan gambar berikut dengan cermat. Pertanyaan yang A, berdasarkan gambar tersebut, di bagian manakah daerah magnet batang tersebut yang paling banyak serbuk besinya? Jawabnya adalah kutub magnet. Yang B, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Jawabnya adalah serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Selanjutnya kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia di halaman 154. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang formulir pengiriman barang? Jawabnya adalah lembaran yang berisi informasi ketika seseorang akan mengirimkan barang. Nomor 2, menurutmu apa kegunaan dari formulir pengiriman barang? Jawabnya adalah sebagai informasi yang harus diisi oleh pengirim barang agar barang sampai sesuai tujuan. Nomor 3, apa saja informasi yang harus ada dalam formulir pengiriman barang? Jawabnya panjang adik-adik, yaitu informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang dan jumlah berat barang, biaya pengiriman dan serta catatan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 4, di mana kita dapat menemukan formulir pengiriman barang? Jawabnya adalah perusahaan ekspedisi. Nomor 5, menurutmu apa yang terjadi jika formulir pengiriman barang tidak diisi dengan lengkap dan benar? Jawabnya adalah barang tidak akan sampai ke tempat tujuan. Untuk nomor 6, silakan dikerjakan secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena, Jilid 6B Tema 5, Wirausaha. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.